Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanika Anggun Arnyaksa dengan NPM 2301032011 dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 4. Nah, di sini saya akan menghitung data di SPSS dari skripsi untuk melakukan uji validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan juga tingkat kesukaran data. Nah, gimana sih cara menghitungnya? Mari kita simak videonya. Nah, untuk yang pertama, kita sudah menyiapkan datanya ya, teman-teman. Untuk kita menghitung di SPSS, kemudian kita copy datanya, lalu kita masuk ke SPSS untuk menghitung data. Nah, di sini kita di data view kita paste saja. Nah, sudah ya teman-teman, tampilannya masih seperti ini. Lalu kita ke variable view. Nah, untuk namanya ini kita ganti menjadi soal 1, soal 2, dan juga soal 3. Kita edit dulu ya teman-teman. Kita edit soal 1, soal 2, soal 8, soal 9, soal 10, 11, dan yang terakhir itu kita ganti menjadi skor total. Nah, untuk desimalnya ini jangan lupa kita ganti ke 0 ya teman-teman. Kita ganti 0 semuanya. Nah, sudah. Lalu untuk measure-nya ini kita pilih yang scale. Nah, kita ganti ke scale semua. Measure-nya ini kita ganti ke scale ya teman-teman. Nah, jika sudah kita kembali ke data view. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Lalu kita akan menguji apakah data tersebut valid atau tidak. Kita klik di analyze, kemudian kita pilih di correlate, kemudian klik yang bivariate. Nah, seperti ini ya. Untuk soal-soal ini kita blok, kita Ctrl A, kemudian kita pindahkan ke tabel variables. Nah, seperti ini ya. Lalu untuk correlation coefficient-nya kita checklist yang percent, kemudian untuk test of significance-nya kita pilih yang two-tailed. Nah, yang flag significant correlation-nya ini jangan lupa di checklist ya teman-teman. Jika sudah, kita klik OK. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Dapat dilihat ya, jika datanya ini ada bintang. Nah, di sini ya teman-teman, korelasi itu signifikan apabila nilai kurang dari 0,01. Nah, dapat dilihat nih, seperti contoh soal di nomor 2. Di sini sudah ada bintangnya, berarti nilainya sudah signifikan. Begitupun berikutnya ya, di sini sudah ada bintang-bintang semua. Nah, jika sudah, kita ke uji reliabilitas dan daya pembeda. Nah, untuk itu kita klik analyze, kemudian kita pilih yang scale, lalu pilih yang reliability analysis. Nah, untuk soal-soalnya ini kita blok, Ctrl A, kemudian kita pindahkan ke tabel sebelahnya. Nah, untuk
uji ini skor totalnya kita pindahkan ke sebelumnya. Nah, untuk model ini jangan lupa klik yang alpha, lalu kita klik yang statistik. Nah, untuk deskriptif formnya ini, itemnya kita checklist, scale-nya kita checklist, dan scale if item delete-nya kita checklist. Kemudian kita klik continue. Nah, jika sudah, kita klik OK. Nah, di sini sudah ada ya output hasil dari reliabilitas dan daya pembeda. Nah, di sini dapat dilihat yaitu front back alpha-nya 0,721. Nah, kemudian untuk daya pembedanya bisa dilihat di item total statistik. Kita lihat yang correlated item total correlation. Nah, untuk daya pembeda ini seperti yang telah kita pelajari, apabila daya bedanya kurang dari 20 termasuk dalam kategori buruk atau tidak berfungsi. Kemudian untuk interval 0,20 sampai 0,29 dapat dikategorikan diterima tetapi dengan revisi. Artinya soal dapat diterima tetapi kita juga melakukan revisi kembali. Kemudian untuk interval 0,30 sampai 0,39 dapat dikategorikan diterima tanpa revisi. Nah, selanjutnya yaitu 0,4 sampai 1 itu kategorinya baik. Nah, kita lihat nih soal 1. Untuk soal 1 ini diperoleh nilai 0,026. Nah, di sini berarti termasuk yang dapat diterima tetapi dengan revisi karena nilainya ini adalah 0,026. Nah, untuk soal yang nomor 2 ini diperoleh nilai 0,810. Di sini dapat dikategorikan baik. Nah, seperti itu ya, begitupun berikutnya. Kemudian kita ke tingkat kesukaran data. Nah, untuk tingkat kesukaran data ini kita klik analyze, kita pilih yang deskriptif statistik, kemudian kita pilih yang frekuensi. Nah, tampilannya akan seperti ini. Untuk soal ini kita blok semuanya, kita pindahkan ke tabel variabel. Nah, jangan lupa untuk skor totalnya ya teman-teman, kita kembalikan ke ke tabel awal. Lalu kita pilih statistik. Nah, kita checklist untuk min dan juga maksimum. Nah, setelah itu klik yang continue. Nah, jika sudah, lalu klik OK. Maka akan diperoleh data seperti ini. Nah, dapat dilihat ya teman-teman tingkat kesukaran. Nah, untuk soal tipe esai atau uraian, jadi untuk melihat tingkat kesukarannya itu rumusnya adalah min dibagi pada skor tertinggi pada soal. Nah, di sini nih ya teman-teman dapat dilihat nih soal 1, soal 2, soal 3 dan berikutnya. Kemudian nilai maksimumnya ada di bawahnya. Nah, ini dapat dilihat soal 1 ya teman-teman. Kemudian soal 2, soal 3, soal 4 dan juga seterusnya. Jadi begitu ya teman-teman cara menguji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda. Nah, semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.